warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini mendengarkan diskusi dari Bapak Muhammad Arifin S sebagai fasilitasi pemaparan visi dan prakarsa SDN 025992. Yang saya hormati Bapak Ahmad Afandi selaku sebagai wakil kepala sekolah, yang saya hormati Ibu Faridawati Anjuk SPD sebagai pengajar praktik, dan saya hormati Bapak Muhammad Arifin S sebagai fasilitasi diskusi visi dan prakarsa, dan yang saya hormati lagi Bapak Ibu guru rekan guru SDN 025992. Dan tak lupa kita ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW karena dia telah membawa kita dari tempat yang gelap ke tempat yang terang. Semoga suatu saat kita mendapatkan sahabatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuki acara. Kata sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah, kepada Bapak Ahmad Afandi, kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga semua bisa berhadir di ruangan perpustakaan kita ini dalam rangka pendampingan individu 2 visi dan prakarsa perubahan sekolah SD 992, di mana di sini guru, salah satu dari guru kita di SD 92 mengikuti calon guru penggerak, yang dimana saya berharap dan kita semua berharap setelah selesainya Bapak Muhammad Arifin S lulus, dan insya Allah lulus, bisa membawa perubahan khususnya untuk kelas 6, umumnya untuk seluruh sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 di SD kita yang tercinta ini. Selamat berikan salam, dan tidak lupa kita hadirkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya yang mewakili kepala sekolah karena kebetulan kepala sekolah kita Bapak Nazarudin sedang mengikuti rapat K3S. Dan saya hormati Ibu Faridawati Tanjung SPD sebagai pengajar praktik. Selamat datang ke sekolah kami. Semoga sambutannya yang ala kadarnya ini tidak membuat hati jenuh ataupun langsung berkedung lagi. Selanjutnya kepada Bapak Arifin Muhammad S, seperti yang saya bilang tadi, semoga dengan acara ataupun program CKP ini calon guru penggerak bisa membawa perubahan yang besar, khususnya untuk sekolah kita SD Negeri 992, dan bisa mengajari kami ataupun guru-guru yang lain gitu, berimbas ataupun terikut gitu kan dengan semua program-program, ide-ide yang udah Bapak sampaikan mungkin khususnya di kelas 6, sehingga kami guru-guru di sini semua bisa mengikutinya dan kita bersama-sama membuat perubahan, kemajuan bagi sekolah kita ini. Nah, itu harapan saya. Sampai di sini saja dulu kesempatannya supaya kita bisa menghemat waktu. Diberi kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Bapak yang memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk mendampingi
calon guru penggerak CGP Bapak Muhammad Arifin yang berasal dari SD Negeri 025 Sini 92. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ahmad Afandi SPD. Terima kasih Pak hadir di diskusi kita kali ini. Yang saya hormati Bapak Muhammad Arifin S, yaitu calon guru penggerak yang berasal dari SD Negeri 025 992 Binjai. Terima kasih Pak sudah bersedia saya dampingi pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta tenaga pendidikan yang telah berhadir bersama-sama kita di ruangan ini dalam rangka mengikuti fasilitasi yang nantinya akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Arifin. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan hidayahnya hingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan kegiatan pendampingan individu 2 dan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Selanjutnya salawat beriring salam dan sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita yang berada di sini mendapatkan syafaat beliau di hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah ataupun Bapak yang mewakilinya yang telah memberikan izin kepada saya untuk mengisi pendampingan individu kedua kepada Bapak CGP yaitu Bapak Muhammad Arifin, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang telah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan diskusi pada hari ini. Adapun tujuan diskusi kita pada hari ini adalah mendiskusikan cita-cita dan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan guru penggerak khususnya angkatan 7 yang telah diikuti oleh Bapak Muhammad Arifin, bahwa CGP telah belajar tentang membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Jadi pada diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP sebetulnya Bapak Ibu. Jadi di sini nanti CGP akan memfasilitasi bagaimana membentuk visi sekolah dan cita-cita sekolah untuk murid beserta Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu diharapkan nanti berperan aktif oleh Bapak CGP. Mohon Bapak Ibu bisa memberikan masukan atau program-program yang mungkin nanti digunakan oleh Bapak CGP untuk memberikan laporan kepada pengajar praktik dan fasilitator juga. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar CGP, perlu kami sampaikan bahwa proses diskusi ini diharapkan juga menjadi refleksi bersama bagi visi sekolah, tempat di mana Bapak Ibu bertugas saat ini. Sehingga saya berharap semua pihak yang terlibat dalam proses diskusi ini bisa mendapatkan manfaat, setidaknya mendapat masukan gambaran bagaimana sebenarnya untuk membuat visi sekolah. Jadi di sini Bapak Ibu, kita tidak merubah visi sekolah. Perlu saya sampaikan, visi sekolah itu dibuat pada saat tahun ajaran baru terlaksana, dan itu akan dilaksanakan oleh tim pengembang kurikulum sekolah bersama dengan komite sekolah misalnya. Karena kami juga membuat visi sekolah seperti itu. Jadi yang namanya visi itu adalah tujuan atau hal-hal yang akan kita capai. Dan untuk mencapai tujuan itu kita harus mempunyai apa yang harus kita itu yang dikatakan dengan misi gitu. Jadi di dua diskusi ini kita tidak membahas tentang visi dan misi itu, karena kalau itu kita bahas mungkin tidak cukup waktunya 1 hari Bapak Ibu. Dan saya berharap diskusi kita ini bisa berjalan lancar, dan untuk itu saya persilakan dengan segala hormat kepada Bapak Muhammad Arifin
untuk memandu diskusi kita dalam visi dan prakarya sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya banggakan, terima kasih atas kesediaan waktunya bisa berkumpul dan berpartisipasi dalam kegiatan saya terkait mengenai pendampingan individu 2 yang ini dihadiri langsung oleh Ibu Maridawati Tanjung selaku pengajar praktik saya, yang mana saya di sini juga selaku calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Binjai. Jadi Bapak Wakasek dan Bapak Ibu yang lain perlu diketahui bahwa untuk angkatan 7 yang lalu di Kota Binjai, seingat saya itu khusus untuk guru SD yang lulus dari ratusan pendaftar hanya sekitar 10-15 orang Pak. 10-15 orang dengan seleksi yang menurut saya sangat ketat, yaitu administrasi, simulasi mengajar, dan yang kemarin beberapa hal yang saya yakin Bapak Ibu melihat apa yang saya telah lakukan, dan itu tentunya tidak terlepas dari dukungan dan support Bapak Ibu yang ada di sini. Nah, sampailah hari ini atau kali ini saya dihadiri oleh Ibu Mengajar Praktik menyampaikan beberapa hal terkait mengenai salah satu pendidikan yang kami jalani, yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah di SD 025992 ini. Namun ini bukan merubah visi kita yang ada di sekolah, tidak. Ini hanya desain yang saya buat, yang mungkin nantinya bisa menjadi rujukan bagi kita, yang khususnya ini dikhususkan bagi murid kita. Nah, adapun yang perlu kita ketahui bahwa visi itu sendiri memiliki pemahaman umum, yang mana artinya adalah suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai dari suatu lembaga atau organisasi. Nah, itu kita. Organisasi yang maksud adalah sekolah. Jadi bisa digambarkan bahwa visi itu adalah pandangan ke depan. Lagi-lagi ini berpihak kepada murid kalau kita itu di sekolah. Jadi inilah definisi sederhana dari visi itu sendiri. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kita memiliki visi yang menurut saya sangat luar biasa, di mana visi kita adalah membangun siswa yang cerdas, terampil, kreatif, takwa, berbudi luhur, dan unggul dalam prestasi. Saya memahami bahwa ini sangat perfect. Bisa dikatakan hampir apa yang kita harapkan tertuang dalam visi sekolah kita yang sudah kita desain sebelumnya. Nah, di sini Bapak Ibu tampaknya tidak ragu untuk bisa mengaplikasikan apa yang kita gagas melalui visi ini untuk bisa kita terapkan kepada diri kita. Karena memang sejatinya diri kita itu memang kita harapkan cerdas, kemudian juga terampil, kreatif, dan takwa, memiliki budi pekerti yang luhur atau yang baik, serta unggul dalam prestasi. Seperti yang sering saya lihat di Bapak Jas, piala kita itu di gudang belakang itu luar biasa banyaknya. Saya yakin itu bagian dari prestasi yang diri yang itu merupakan visi yang sudah Bapak aplikasikan dalam anak kita. Nah, dalam visi SD kita, yang mana itu membangun siswa yang cerdas, terampil, kreatif, takwa, berbudi luhur, unggul dalam berprestasi, ada pertanyaan yang mungkin Bapak bisa Ibu jawab untuk visi yang saya maksudkan di sini. Pertama, apakah visi sekolah saat ini sudah memang menggambarkan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Nah, saya mohon Pak Nizam, dari visi kita, saya ulangi, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Sudah ya? Iya, saya rasa sudah demikian Pak. Karena memang ada hal yang memang untuk
nanti. Tes satu, baik. Nah, Pak Ija menyampaikan bahwa visi sekolah kita ini memang sudah menggambarkan impian anak didik kita. Kira-kira visi yang di atas itu tadi, itulah yang kita harapkan kepada anak didik kita supaya mereka itu endingnya punya prestasi, kemudian punya budi pekerti yang luhur dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah visi itu sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid kita di sekolah dengan murid di sekolah lain? Sederhananya begini, dengan desain visi yang sudah ada, apakah itu menjadi pembeda murid kita dengan sekolah X atau sekolah lainnya? Kira-kira Ibu ya gimana? Ada Pak. Ada yang bedanya? Ya, sebabnya? Tentu saja visi kita dengan visi sekolah lain itu berbeda. Iya benar Bu, karena setiap sekolah memiliki visi atau keunggulan masing-masing. Itu maksudnya kan? Nah inilah yang kita jadikan apa ya? Barometer untuk bisa memberikan yang terbaik dari kita. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa sedikit menjawab pertanyaan singkat terkait mengenai visi kita tadi. Ini masih visi kita tadi. Yang pertama, kita menginginkan murid yang mana? Atau kita menginginkan murid yang apa? Kira-kira dari visi yang ada tadi. Ya, ya belajar. Pak Nisa? Yang bertakwa. Oke, terima kasih Pak. Nah, kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid kita itu adalah apa? Kira-kira berjalan? Kita percaya bahwa murid kita itu adalah aset bangsa. Iya, siapapun kita. Makanya saya pernah dengar itu Pak Marapan di kelas dulu waktu menggantikan guru lain itu bilangnya, siapapun kalian, baik itu yang smart, yang rendah pemahamannya, siapapun kalian punya peran masing-masing. Artinya setiap anak itu punya bakat yang berbeda satu sama lain yang tidak bisa kita samakan dengan bakat-bakat temannya yang lain. Itu juga maksudnya. Nah, kemudian yang ketiga di sini, di sekolah kita itu mengutamakan. Kira-kira mengutamakan apa? Iya, benar Pak. Nilai-nilai murid. Ini yang sering disampaikan oleh dua agama. Pernah itu dua agama bilang, kalau pas di depan itu ya dengan orasi atau pada saat pagi hari itu dari kepentingan yang lain yang ada di sekolah. Nah, yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa ya ada Pak Nisa? Yes, benar Pak. Bahwa kita ini sama-sama penting. Ya, makanya pernah orang bilang, kalian itu jangan malas-malas. Apapun ceritanya, mau guru itu ada atau nggak ada, tetap kita hadir ke kelas itu untuk menggantikan dunia aktivitas kita. Itu yang pernah Bapak disampaikan. Saya ingat itu beberapa bulan yang lalu. Jadi apapun ceritanya, guru atau semua guru itu memiliki peran yang sama untuk bisa mengedukasi setiap anak, baik kelas 1 sampai kelas 6. Nah, itulah yang mungkin yang tertuang dalam visi sekolah kita tadi, yang saya yakin Bapak Ibu sudah memahami apa peran kita sebagai pendidik untuk bisa menselaraskan kegiatan-kegiatan di sekolah dengan visi yang ada. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, dalam kegiatan guru penggerak kami kami dilatih untuk membuat visi bagaimana agar visi itu bisa update. Kira-kira demikian Pak. Jadi kalau visi yang ini sudah tercapai, maka visi yang ini atau yang baru kita buat. Namun lagi-lagi mohon maaf, ini visi saya, bukan berarti visi ini menggeser visi yang ada di sekolah yang sudah sangat baik tadi. Namun di sini saya hanya memaparkan bahwa saya memiliki pandangan di mana visi ini saya tuangkan dalam bentuk tulisan terwujudnya murid yang religius, pemberani dan kreatif serta berkebinekaan kelompok. Baik, ini visi saya Bapak Ibu yang mungkin katakanlah ada dalam benak saya untuk bisa saya arahkan kepada anak ini. Yang mana ini saya bisa kasihkan penjelasan. Yang mana setiap komponennya. Tadi saya membahas religius. Yang dimaksudkan religius dalam visi saya tadi adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Itu yang dimaksudkan dalam religius yang tertuang dalam visi saya. Ada juga tadi Bapak Ibu pemberani. Nah, kenapa saya tuangkan pemberani dalam visi saya? Karena saya melihat Bapak ya, mohon maaf, murid Bapak itu ada yang pintar main bola, tapi pada saat Bapak suruh tendang bola dia enggak. Nah, disinilah bagaimana kita
menstimulus mereka supaya mereka itu bisa menanggulangi dengan baik, yang pada hakikatnya dia sendiri bisa melakukannya. Nah, di sini keberanian dimaksudkan di sini adalah memiliki rasa percaya diri dan mandiri. Kemudian dalam visi saya juga tadi ada kata-kata kreatif. Yang dimaksudkan kreatif di sini adalah memiliki ide-ide dan mewujudkannya menjadi karya sendiri. Bapak Ibu, pernah kita melihat anak didik kita di bawah pohon mangga itu nyusun-nyusun lidi. Itu anak Bapak Nizam, anak kelas 3. Disusunnya lidi, dibentuknya rumah, dibentuknya gunung, atau dibentuknya model desain bangunan. Disusunnya. Tapi karena kita mungkin lalai, mohon maaf, atau tidak mengetahui bagaimana minat dan bakat anak, kita nggak bisa mengekspos dia Pak, di depan kita atau di depan teman-temannya. Disinilah peran kita yang saya tuangkan dalam visi ada hal yang kreatif anak itu yang bisa kita bagikan untuk bisa diekspos mereka. Selain itu ada juga berkebinekaan global. Maksud dari berkebinekaan global yang saya tuangkan dalam visi saya adalah anak itu bisa menghargai perbedaan atau toleransi dalam keberagaman budaya asal, namun tidak menutup diri dari budaya luar. Nah, Bapak Ibu, kita melihat anak-anak didik kita sekarang ini seperti lupa dengan ada istiadat atau kebiasaan-kebiasaan lokal yang lain yang ada di tempat tinggal atau di wilayah kita. Mereka lebih suka dan familiar dengan hal baru yang sejatinya itu belum tentu positif bagi anak didik kita. Nah, artinya anak yang berani tadi, anak yang kreatif tadi, anak yang memiliki background religius tadi, mereka juga harus berpendidikan global. Artinya jangan mereka itu saya katakan menutup hal-hal yang baik yang ada terkait mengenai budaya diri itu sendiri. Makanya Bapak Ibu, saya pernah melihat anak SD itu nyanyi apa Pak? Bukan nyanyi udah kepang. Itu kan tradisi Jawa ya Pak, atau lagi tari tonton, itu pernah saya lihat. Nah, banyak sekarang anak-anak nggak ngerti tari tonton itu dari daerah mana, mereka itu nggak ngerti. Nah, jadi walaupun mereka kreatif, pemberani dan religius, namun tetap harus kita arahkan mereka untuk mengenal budaya-budaya yang ada. Jadi apapun itu, lagi-lagi ini kesemuanya untuk murid yang perlu kita pahami bersama bahwa sejatinya segala sesuatu yang ada pada diri anak itu harus bisa kita tampilkan agar dia bisa dipercaya diri. Kira-kira inilah penjelasan dari komponen visi saya Bapak Ibu. Nah, dari visi saya tadi, ya, mohon izin Bapak Kepala Sekolah. Dari visi saya tadi, saya memiliki gambaran tentang adanya nantinya suatu perubahan. Dari visi saya tadi, apa perubahannya? Terwujudnya murid yang berani menunjukkan kreativitasnya di sekolah. Dari visi saya tadi, Bapak Ibu, saya ulangi, saya mengharapkan adanya perubahan, yang mana perubahan ini terwujudnya murid yang berani menunjukkan kreativitasnya di sekolah. Mengapa ini saya sampaikan? Bahwa selama ini mungkin anak-anak kita itu bisa berkreasi, bisa berinovasi, bisa membuat hal-hal baru yang tanpa tidak kita ketahui, tapi mereka tidak bisa mengeksposnya di depan kita dan di depan teman-temannya. Jadi melalui visi yang saya desain tadi, kita berupaya agar anak itu bisa berani dan menunjukkan apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka buat untuk bisa ditunjukkan. Ini loh hasil saya. Kira-kira seperti itulah Bapak Ibu. Namun saya lanjutkan Bapak Ibu, untuk membuat visi dan prakasa perubahan tadi, kami di kegiatan guru penggerak diberikan pemahaman. Jadi bisa dikatakan merancang atau mendesain sebuah visi atau prakasa perubahan juga tidak bisa juga Pak membalikan telapak tangan. Jadi ada langkah-langkah atau step-step yang harus kita pahami. Nah, ada istilahnya gini Pak Rizal, ada istilah inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Oke, nanti saya sampaikan. Dalam inquiry apresiatif ini nanti kita bisa mendesain visi itu dengan alur namanya baja. Nah, jadi ini saya lanjut aja, nanti saya paparkan di slide berikutnya. Untuk yang inquiry apresiatif, supaya Bapak Ibu bisa mengetahui, ini adalah manajemen perubahan secara kolaboratif dan berbasis pada kekuatan. Setiap orang pada dasarnya itu memiliki inti positif yang dapat memberi kontribusi
sudah bisa menentukan langkah selanjutnya. Jadi begini sederhananya Bapak Ibu. Untuk membuat visi sekolah, kita memang membutuhkan ide dan gagasan dari semua pihak, baik itu guru atau sekolah. Katakanlah kita dari guru. Nah, mungkin Bapak Ibu nggak bisa berpikir, adalah kalian aja yang bervisi, nggak bisa gitu sahabat. Siapapun kita punya peran yang sama di sini. Di sini dalam istilah ibu ini apresiatif, semua guru, semua peserta yang ada di sekolah atau warga sekolah itu yang kita ambil adalah kebermanfaatannya. Nah, jadi tidak ada di sini dia tidak bisa, nggak bisa gitu Pak. Jadi pasti tidak bisanya orang, pasti dia punya ide yang cemerlang. Ide yang cemerlangnya itu yang harus kita gali bersama untuk bisa kita tuangkan. Jadi dalam istilah ini tidak ada senior junior, jadi semuanya sama. Kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya tadi saya mengatakan setelah kita katakanlah seperti ini berkumpul membuat ide-ide untuk menentukan satu visi, ada beberapa tahapan dalam membuat inquiry apresiatif tadi. Artinya ide yang kita tuangkan itu ada tahapannya, yang mana ini disingkat dengan budget. Apa itu budget? Nah, yang pertama kita membuat pertanyaan, yang kedua kita ambil pelajaran, yang ketiga kita gali mimpi, yang keempat kita jabarkan rencana, kemudian yang kelima kita atur eksekusi. Nah, untuk membuatnya tadi, saya ulangi, membuat pertanyaan. Ada beberapa hal, membuat pertanyaan. Hal ini bertujuan untuk menentukan arah penelusuran dengan beberapa pertanyaan yang kemudian diambil kalimat utama. Jadi kira-kira nanti untuk pembuatan visi ada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira kalau buat seperti ini bagaimana, kalau buat seperti ini bagaimana, itu ditampung semua oleh bapak kepala sekolah. Kira-kira seperti itu. Kemudian ambil pelajaran. Istilah ambil pelajaran di sini adalah ini digunakan untuk menentukan mengambil pelajaran yang 5. Kita ambillah yang mana yang urgent atau yang penting dari ide atau pertanyaan yang tepat dari setiap yang kita sampaikan. Kemudian gali mimpi. Definisi gali mimpi di sini Bapak Ibu adalah menggali mimpi keadaan ideal yang diinginkan yang bisa dengan menyusun narasi keadaan yang diinginkan. Artinya dari semua ide tadi kemudian kita pilih, kemudian kita sesuaikan mana yang tepat. Itulah kira-kira kalau buat diri kayak gini harapannya anak akan seperti ini. Itulah istilah gali mimpi. Nah, ada istilah jabarkan rencana. Setelah menggalian mimpi kita tentukan step-step rencananya. Nah, supaya progres dalam setiap visi yang kita buat itu ada keberhasilannya. Makanya saya pernah dengar visi di sekolah itu bisa direvisi jika itu sudah berhasil. Jadi kalau rencana itu sudah berhasil, udah kita buat visi yang baru. Nah, jadi itu butuh rencana. Nah, yang kelima adalah atur eksekusi. Di mana atur eksekusi ini adalah membantu transformasi rencana menjadi nyata. Baik Bapak Ibu, ini mungkin tahapan-tahapannya ya. Tahapan inquiry itu ada yang tadi saya jabarkan, berpertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, yang ini jabarkan rencana dan atur eksekusi. Nah, baik, ini sederhananya ada saya buat. Pertama gini Bapak Ibu, jika kita menentukan visi itu, kita berpertanyaan, apa yang harus dilakukan agar murid itu berani menunjukkan kreativitasnya di sekolah? Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu mungkin ingat visi yang saya buat itu tentang keberanian anak untuk menunjukkan kreativitasnya. Jadi dalam pembuatannya ini pertanyaannya ini Bapak Ibu. Jadi ini Pak Nizam, dari visi saya inilah pertanyaan yang pertama. Apa yang harus dilakukan agar murid itu berani menunjukkan kreativitasnya di sekolah? Nah, kemudian dalam bagian ini ada 2 pertanyaan. Kemudian di sisi kanan itu ada istilah tindakannya. Nah, tindakannya sini gini Bapak Ibu, mengajak semua guru dan pemimpin sekolah untuk melihat potensi yang dimiliki setiap siswa dan mencari referensi tentang bagaimana siswa berani menunjukkan kreativitasnya. Ya, benar. Jadi Bapak Ibu, dalam pembuatan visi saya tadi, kita seyogianya itu membuat pertanyaan, inilah buat pertanyaan dulu, kemudian kira-kira tindakannya seperti ini. Nah, langkah yang berikutnya, tadi saya bilang adalah ambil pelajaran. Nah, ambil pelajaran dari yang sudah setelah pertanyaan
tadi, siapa yang lebih berpengalaman mewujudkan keberanian siswa untuk menunjukkan kreativitasnya di sekolah? Atau yang kedua, kegiatan apa yang bisa membuat anak berani menunjukkan kreativitasnya? Yang ketiga, situasi apa yang dapat membuat anak itu berani menunjukkan kreativitasnya? Jadi ini Bapak Ibu, sisi kiri itu semua modelnya dasarnya itu pertanyaan dari tidak lanjut yang tadi ya, yang pertama tadi dari huruf B, sekarang huruf A. Nah, katakanlah ini langkah berikutnya adalah siapakah yang telah berpengalaman menunjukkan keberanian siswa untuk menunjukkan kreativitas di sekolah. Dari pertanyaan ini kita punya tindakan. Pertama, kita harus melakukan diskusi dan berkolaborasi dengan guru-guru yang telah berhasil menunjukkan siswa yang berani menunjukkan kreativitasnya di sekolah. Kemudian mengidentifikasi. Nah, oke, yang pertama saya jelaskan yang di sisi kanan atas. Kira-kira ini kita rapat Bapak Ibu. Dari yang rapat ini kita menyampaikan bahwa siapa yang bisa atau yang lebih berpengalaman untuk mewujudkan keberanian siswa dalam hal menunjukkan kreativitasnya. Bisa jadi kita langkah berikutnya itu ini melakukan diskusi ya, siapa orangnya, kita pilih misalnya Pak Riza atau Pak Juni atau Bapak Kepala Sekolah misalnya seperti itu. Nah, tindakan yang kedua adalah mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan agar guru-guru dan siswa itu berani menunjukkan kreativitasnya. Kita cek, pasti kita di kelas tahu anak yang mana yang memiliki kreativitas tertentu. Kita buatlah seperti ini, kira-kira seperti itu. Dan yang ketiga, menggali pengalaman siswa yang telah berani menunjukkan kreativitasnya di sekolah. Nah, itu kita bahas ulang Bapak Ibu. Pasti ini Bapak Ibu yang berpengalaman mengajar sudah tahu, dulu pernah buat seperti ini. Maka kita buat seperti ini lagi atau kita inovasi yang terbaru gitu. Kira-kira itulah yang menjadi dasar Bapak Ibu untuk melakukan tindakan ini. Yang keempat, menceritakan kepada siswa mengenai riwayat siswa lain yang telah berani menunjukkan hasil kreativitasnya di sekolah. Jadi gagasan atau desain yang kita buat tadi kita sampaikan juga ke siswa. Kira-kira anak didik kita itu kita kasih pemaparan, anak-anak, setiap kreativitas kalian harus kalian tunjukkan. Dulu abang-abang kalian itu berani, seperti si A, seperti si B, seperti C. Kita berikan gambaran kepada mereka bahwa apa yang pernah dibuat terdahulu itu juga diekspos ke teman-teman yang lain. Nah, baik. Terkait mengenai desain pembuatan apa tadi, ada istilahnya namanya gali mimpi. Nah, dalam gali mimpi ini ada pertanyaannya begini Pak Nizam. Pertama, kebiasaan baru apa yang saya lakukan ketika murid telah berani menunjukkan kreativitasnya di sekolah? Yang kedua, bagaimana perasaan saya ketika melihat murid telah berani menunjukkan kreativitasnya di sekolah? Dan yang ketiga, hal apa saja yang dapat mendukung murid untuk berani menunjukkan kreativitasnya di sekolah? Jadi 3 pertanyaan ini saya gabung. Ada 4 tindakan untuk pertanyaan ini. Pertama, dari pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa melakukan tindakan, kita bisa membuat model belajar dan menyusun program pembiasaan yang mampu mewujudkan keberanian siswa untuk menunjukkan kreativitasnya. Jadi Bapak Ibu, kita memiliki peran dan tanggung jawab kepada siswa kita untuk bagaimana anak itu bisa menunjukkan kreativitasnya. Kita buat model belajar dan kita susun program-program pembiasaan. Pak Nizam pernah bilang, bulan ini kita buat ini, bulan depan kita buat ini, bulan ketiga kita buat ini. Kira-kira seperti itu. Tunjukkan kepada siswa yang lain. Jadi yang lain juga memiliki motivasi yang kuat untuk membuat apa yang bisa mereka tampilkan. Nah, yang kedua, menjadikan ruang belajar itu menjadi atau serta lingkungan sekolah itu milik bersama. Artinya ruang belajar itu milik bersama. Jangan punya orang atau punya kelompok tertentu, atau memiliki atau punya satu anak yang pintar atau 2 anak yang pintar. Nah, yang ketiga, meyakinkan kepada murid bahwa berani menunjukkan kreativitas itu adalah siswa yang hebat. Nah, lagi-lagi tampaknya ini apresiasi Bapak Ibu ya. Jadi agar anak itu berani mengekspos apa yang dia punya, kita sampaikan, you great, Anda hebat. Nah, yang keempat, murid itu dijadikan sebagai pemeran utama dalam setiap program kegiatan sekolah. Jadi lagi-lagi apa yang kita apa yang kita mau buat itu harus berpihak kepada siswa. Jadi jangan nanti udahlah kalian nggak bisa buat, ibu aja yang membuat dekorasi kelasnya
kelasnya, kalian nggak usah. Jadi di situ sudah ada ketidakpercayaan diri anak untuk membuat apa yang sebenarnya bisa mereka buat. Nah, terakhir Ibu, bulan terakhir ini masih keempat, ada istilah jabarkan rencana. Nah, yang pertama, ada pertanyaannya gini dalam tahapan ini. Apa langkah sederhana yang bisa dilakukan agar murid itu berani menunjukkan kreativitas di sekolah? Kemudian pertanyaan yang kedua, tindakan apa saja yang dapat mendukung terwujudnya keberanian siswa agar dapat menunjukkan kreativitasnya? Dan yang ketiga, bagaimana cara saling menyemangati upaya untuk mewujudkan keberanian siswa untuk menunjukkan kreativitas di sekolah? Dari tiga pertanyaan ini, saya berupaya mengambil tindakannya begini. Pertama, buat suasana pembelajaran itu di kelas dan di lingkungan sekolah yang menyenangkan. Lagi-lagi anak itu harus happy. Yang kedua, melakukan kolaborasi antar guru dan kepala sekolah untuk melihat perkembangan kreativitas murid. Nah, ini mungkin bisa kita lakukan 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali. Sampai di mana setiap kelas itu atau setiap individu anak itu memiliki kreativitas atau hal-hal baru yang mereka buat. Nah, yang ketiga, memberi penghargaan kepada siswa yang berani menunjukkan kreativitas. Misalnya tepuk tangan, ini sederhananya, misalnya tepuk tangan. Ya mau lebih dari itu, ya sah-sah saja selagi itu tidak keluar dari ketentuan kesepakatan kita waktu itu. Nah, yang terakhir adalah istilah atur eksekusi. Setelah kesemuanya tadi kita selesai, nah ada pertanyaan dalam atur eksekusi ini. Pertama, siapa yang terlibat membantu murid untuk berani menunjukkan kreativitas di sekolah? Siapa yang terlibat dari waktu itu? Yang kedua, kapan murid itu harus mulai berani menunjukkan kreativitasnya? Yang ketiga, bagaimana cara menindaklanjuti murid yang telah berani menunjukkan kreativitasnya? Nah, untuk soal yang pertama, kita tidak hanya ini, siapa yang terlibat. Kita dapat melakukan koordinasi dengan semua warga sekolah untuk menentukan penanggung jawab yang ditunjuk. Jadi kira-kira dalam hal keberanian siswa, begini, dalam hal agar siswa itu berani menunjukkan kreativitasnya, kira-kira kita membentuk tim siapa yang berperan untuk menentukan agenda yang kita buat. Bisa 2, 3, atau 5 guru. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, membuat jadwal-jadwal khusus kegiatan untuk murid mendesain kreasinya. Ini seperti yang saya bilang tadi, seperti itu. Kenapa ini saya sampaikan? Kita harus punya program. Bulan ini apa? Bulan depan apa? Bulan berikutnya apa? Kira-kira seperti itu. Dan yang ketiga, meminta semua murid untuk saling mendukung kreativitas yang dihasilkan sama siswa. Di poin ketiga ini, Bapak Ibu, memang kita harus benar-benar mensupport anak. Jangan gini, ada beberapa mungkin kekeliruan di antara kita. Gambarmu jelek, cantik gambar sama gitu. Padahal maksud gambar dia yang jelek ini punya mana? Saya pernah Bapak Ibu melihat satu iklan atau satu informasi berita di media sosial. Ada lukisan jelek itu menurut kita, cuma coret-coretan aja. Itu maknanya nggak ada bagi kita orang awam. Tapi oleh korektor lukisan itu dibeli sama dia harganya miliaran. Nah, konsep ini yang harus kita pahami bahwa setiap anak itu memiliki kreativitas yang kita harus jadi menilainya itu bagaimana, dan jangan sampai itu kita gagalkan apa yang mereka buat. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, itulah gambaran yang bisa saya berikan kepada kita terkait mengenai visi sekolah kita, kemudian gagasan atau visi saya sendiri, kemudian bagaimana step-step atau langkah-langkahnya sehingga terjadilah perubahan yang saya harapkan. Di visi saya tadi adalah di mana murid itu berani menunjukkan kreativitasnya di sekolah. Lagi-lagi ini ke semuanya kerja keras kita untuk bisa memberikan yang terbaik bagi anak didik kita. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan? Oke, silakan Pak. Maaf, Pak Alvin. Silakan. Kayaknya murid-murid kita ini dari dulu sudah berani. Gimana Pak? Sudah berani. Sudah berani ya. Sudah hampir semua berani. Nah, kenapa? Karena lihat pendidikan kita ini sekarang ini kan nggak pernah. berarti kan Pak? Nanti. Ini sudah ada polanya, sudah selalu kita tidak bisa memaksakan anak. Ya. Tidak bisa memaksakan anak ini maksudnya gitu. Tidak boleh kehendak guru. Ya, ngerti Pak, ngerti Pak.
tapi sesuai dengan kurikulum yang kita pelajari. Itu aja. Oh. Jadi anak-anak ini sekarang nggak semua, nggak 100% pun dia berani, tapi dianggap 80% saya lihat Pak. Anak-anak kita, alhamdulillah kalau seperti itu. Iya. Barangkali ini bukan pertanyaan, tapi ini mungkin apa ya Pak ya? Realita ya Pak sampaikan. Iya, realita. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak penjelasan. Baik, terima kasih Pak. Memang benar Pak, saya melihat juga anak kita itu berani. Namun mungkin perlu saya tegaskan Bapak Ibu bahwa keberanian anak didik kita itu juga butuh sokongan yang kuat dari kita yang selaku guru. Di mana tadi di akhir statement atau kalimat apa saya anak itu harus isi saya, anak itu harus berkepentingan global. Jadi apapun yang mereka buat itu juga tidak terlepas dari ranah budaya bangsa kita. Kira-kira demikian. Oke Pak, terima kasih. Tentu apa yang Bapak sampaikan ini merupakan pengalaman yang saya yakini Bapak sudah cukup senior. Bahkan ini guru saya di sini, Bu. Jadi saya ada Bapak, saya Bapak ini juga. Jadi Pak, ada ini gimana, ada ini gimana. Jadi bisa dikatakan di balik lagi. Saya pun belajar dengan Bapak ini, Bu. Terima kasih Pak. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Oke, silakan. Tadi divisi kita ada takwa itu ya. Ya. Dan Bapak juga tadi Bapak Arifin menjelaskan tentang religius yang pertama kali. Saya juga sangat setuju tentang masalah religius ataupun takwa itu. Memang di sekolah kita ini alhamdulillahnya akhlaknya lumayan bagus. Bahkan pada akhir-akhir ini atau di tahun baru, acara baru semalam kan kita sudah mulai menerapkan sholat duha dan hafalan-hafalan pada setiap hari Jumatnya. Namun mengingat kepada tadi yang Pak bilang kebinekaan global itu kan, di mana perubahan zaman budaya terus masuk, yang notabene itu sesungguhnya kalau tidak pandai memfilter gitu kan, kita sebagai guru ini mengasih arahan kepada murid kita sesungguhnya lebih banyak kepada negatifnya. Jadi kita sebagai guru, saya berharap pada diri saya dan kita semua ini di sini lebih memberikan arahan, bimbingan kepada murid kita sehingga budaya ketimuran yang selama ini kita pegang teguh gitu kan, tidak pudar oleh budaya barat, sehingga kereligiusan memang harus betul-betul ditanamkan terus, tidak boleh berubah. Seperti kata pepatah, ilmu tanpa agama itu hampa, sedangkan ada agama yang tanpa itu bincang. Jadi semuanya harus klop gitu ya, harus perfect. Jadi visi tentang kereligiusan dan takwa itu memang tidak boleh hilang dan harus selalu ada kita tanamkan. Walaupun sudah bagus, tetap terus kita tingkatkan, karena itulah yang sesungguhnya yang akan kita bawa nanti menghadap Tuhan di akhirat nanti. Nah itu saya yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak Wakil Kepala Sekolah. Cukup luas ya pandangan Bapak. Jadi benar Bapak bilang. Poinnya menurut gambaran yang saya dapat, kita punya peran yang sama di sini. Kira-kira begitu maksud Bapak ya. Kita punya peran yang sama. Jadi terkait mengenai isi saya, yang saya tuangkan di sini ada statement religius. Itu bukan hanya guru agama saja, kira-kira seperti itu. Tapi kita guru kelas, guru bidang pendidikan lain juga memiliki peran yang tanggung jawab yang sama untuk bisa mengedukasi anak didik kita itu terarah dalam hal agama dan kepercayaan yang dianutnya. Jadi memang Pak benar, lagi-lagi terkadang kita juga abai dan lalai. Saya mengambil juga terkadang kita enjoy dengan kehidupan kita sehingga lupa ini anak kita ini kayaknya belum udah sholat apa belum, kira-kira gitu ya Pak ya. Bapak ingin menyampaikan hal itu di sebenarnya. Tapi di sini lagi-lagi Bapak Ibu, jangan kita sepele. Saya pernah disampaikan oleh Ibu fasilitator bahwa sebenarnya guru itu bukan hanya 8 jam kerja, tapi 24 jam kerja. Sikap dan kegiatan berbeda itu menjadi cerminan bagaimana kita itu bersikap. Barangkali itu yang mau saya sampaikan juga. Karena begini, ada istilah yang saya ambil. Mungkin kita tidak bisa
memantau setiap gerak dari anak. Tapi dengan sikap dan cara kita yang baik, anak bisa mencontoh tindakan yang kita buat. Jadi dengan karakter yang kita miliki di sekolah, mungkin itu yang bisa dicontoh dia dan bisa diaplikasikannya di rumah dan di lingkungan. Nah, itu yang saya bisa jabarkan atau penambahan yang saya berikan kepada Bapak Ibu semua. Namun begini Bapak Ibu, memang peran kita berat. Mohon maaf Bu Dewi, di lingkungan kami ini juga ya, tapi ya syukur alhamdulillah tempat ibadah juga ada. Tapi tetap di luar kontrol kami terkadang memang Bu, karena lingkungan ini sangat mempengaruhi. Seperti Bapak pernah bilang ke kami, lingkungan ini kita luar biasa. Jadi ada hal yang PR besar bagi kita, yang seharusnya kita itu bisa berkolaborasi kepada orang tua. Kalau kita dulu ini kan paling hanya kapasitas 30% dari semua aktivitas anak. Sisanya itu orang tua dan lingkungan. Ini yang memang butuh kita berikan warna yang positif di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, saya sama-sama kita mengingatkan bahwa upayakan hadirkan diri kita menjadi bagian dari solusi. Jangan hadirkan diri kita menjadi bagian dari masalah anak-anak. Kira-kira seperti itu. Kemudian upayakan kita yang ada di sekolah ini dan anak didik kita yang ada di sekolah kita ini bisa mewarnai lingkungan. Jangan lingkungan mewarnai anak-anak. Kira-kira seperti itu. Upayakan kebaikan yang ada dalam diri anak dan diri kita bisa memberikan dampak positif kepada lingkungan. Agar apa yang diharapkan oleh Bapak Kepala Sekolah dari institusi ini memang penting. Inilah mengapa itu di awal saya buat. Kalau udah moral agamanya baik, mudah-mudahan hal yang lain juga bisa teraplikasi dengan baik. Terima kasih Pak, itu yang bisa Bapak sampaikan kepada saya sebagai masukan selaku salah satu gerak. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu lain? Pak? Oke, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi juga mau bertanya juga sedikit. Tadi Pak Arif bilang kan visi itu kalau berhasil bisa berubah. Apakah seperti itu maksudnya? Atau tak bisa dipertanyakan dari visi yang sudah bagus itu? Oke. Saya tidak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, pertanyaan yang sulit sebenarnya. Tapi secara apa ya? Secara pemahaman saya, mohon maaf Bu, jadi kalau ini juga apa ya? Keliru ya. Memang saya pernah mempelajari yang saya dapatkan ini. Ini kan harapan kita Pak. Ini harapan kita. Ini planning kita. Kalau anak itu sudah bisa, ya memang harus terubah. Tapi memang secara umum ini sulit untuk kita ganti. Hampir sulit kita ganti. Karena apa? Regenerasi anak yang akan datang nggak tahu misi ini, gitu Pak ya. Nah, kenapa saya bisa menyampaikan itu? Karena saya ingat kemarin itu ada salah satu apa ya dalam satu iklan. Di situ memang tidak ada pertanyaan. Jadi kalau itu aja kenapa rupanya gitu. Nah, saya ingat dari salah satu kegiatan apa yang pernah saya ikuti Bapak Ibu, itu katanya kalau udah macam inilah membangun siswa yang cerdas terampil. Jadi kalau anak didik kita udah terampil, udah kreatif, udah berbudi luhur, udah unggul, prestasinya banyak seperti yang Bapak Pejas, pernah aja ranking 1 aja ya. Kemudian pialanya pun dalam setiap kegiatan olahraga maupun edukasi yang lain itu udah tercapai, udah itu berubah. Tapi bukan tidak mungkin gini Pak, saya mensiasatinya begini. Kita ambil statement atau kalimat yang masih bisa kita pakai untuk penambahan di visi yang berikutnya. Ya, tambahkan. Atau bisa begini, membangun siswa yang cerdas. Oh, SD kita udah rata-rata cerdas, jadi kalimat itu apa? Misalnya seperti itu. Maka terampil kreatif, nah itu bisa kita masukkan di visi berikutnya. Plus kalimat yang penting yang mungkin sesuai dengan era yang begini. Seperti sekarang era digital ini sulit kita kendalikan anak-anak kita. Memang tampaknya visi kita di 92 ini sudah sangat pas. Artinya untuk saat ini dengan era digital, dengan pola tingkah, dengan situasi yang ada, ini udah relevan menurut gambaran saya Bapak Ibu. Jadi itu aja Bapak yang bisa saya jabarkan. Barangkali Ibu Ketik. Oke ya, terima kasih Bu. Ya, baik. Ada pertanyaan? Tidak ada. Saya
Tutup, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan sedikit aja. Ini saya oke. Saya minta 1 atau 2 guru untuk menyampaikan refleksi dari kegiatan kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian terkait penyampaian yang setelah saya sajikan. Masuk kita kepada refleksi, di mana rangkaian yang telah saya sampaikan tadi itu ada gambaran tersendiri di benak dan pikiran kita masing-masing. Saya minta dulu panitianya. Yang pertama ini Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah mendengarkan pemaparan terkait visi dan peragasan perubahan yang telah saya paparkan? Mohon masukannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyikapinya itu Dekat-dekat. untuk menyikapi refleksi yang pertama, bagaimana perasaan setelah mendengarkan pemaparan terkait visi dan peraturan perubahan sekolah. Perasaan saya pribadi ini adalah hal baru mungkin buat kita. Walaupun udah mungkin, tapi mungkin kita lupa menerapkannya. Dan dengan kegiatan ini saya pribadi agak sedikit tertutup otaknya, pemikirannya maksudnya. Jadi saya ini bagus, saya senang ini. Oke, setuju. Saya speechless sebenarnya. Mau bisa diterapkan di sekolah kita ini sejak pas saya dulu. Iya, jadi kalau Bapak memimpin di suatu instansi, bisa Bapak buat apa-apa seperti ini dan demikian. Atau bisa jadi Bapak pimpinan akan datang di situ. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dapat apakah Bapak Ibu dapat mendesain visi dan peragasan perubahan di sekolah secara kolaborasi? Saya minta dari Bapak sebagai kepala sekolah yang ganteng, berarti. Terima Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan pertanyaan yang kedua ini, apakah kita dapat mendesain visi dan prakarsa perubahan sekolah? Saya yakin bisa melakukannya. Bapak itu sendiri dia memikirkan visi dia lebih standar gitu ya. Bagaimana kalau secara teknik dari sekolah ini berkolaborasi, saling memberikan ide, pandangan, gitu, pendapatnya. Saya yakin untuk menciptakan sebuah visi aja satu hari pasti tuntas. Apalagi kita mengundang komite atau perwakilan daripada orang tua, dari murid kita, dan semua masing-masing memberikan arahannya, ide, pandangannya. Itu saya yakin sangatlah mudah untuk kita laksanakan. Jadi untuk melakukan perubahan ini, jawabannya adalah bisa kita lakukan. Terima kasih Pak atas motivasinya untuk kita semua. Memang lagi-lagi kita butuh kolaborasi Pak ya. Bapak pinter aja Pak, nggak bisa Pak. Saya pun pengen dari Bapak. Jadi kira-kira kita ada kerjasama antara satu dengan yang lain. Sederhananya seperti Bapak bilang kerjasama tim. Lagi-lagi kerjasama tim. Ya, itu Ibu kelas 4 ya, Ibu Jaya. Ya, terima kasih Ibu ya. Saya rasa demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Demikian Ibu interpretasi saya yang saya banggakan dan Bapak Ibu guru juga yang saya hormati. Mudah-mudahan ini bisa menjadi edukasi yang positif bagi kita. Tentu ada kelemahan dalam pemaparan yang saya sampaikan tadi. Untuk itu saya mohon maafnya dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih banyak yang sudah menjadi suatu hal yang baik ya. Kalau tidak salah kata yang baru artinya seorang guru membuat visi. Nah yang kita ketahui bersama itu jangankan Bapak ya, saya sendiri yang sudah 20 sekian tahun di sekolah saya tidak pernah membuat visi Bapak. Dan yang anehnya lagi yang saya rasakan sekarang itu sepertinya sekolah itu sangat enggan sekali untuk berubah visi yang sudah ada. Dan untuk sekarang visi yang ada sekolah kita itu sepertinya dari tahun ke tahun itu aja gitu. Jadi ini adalah hal yang baru yang mungkin nanti bisa kita terapkan, aplikasikan di sekolah kita. Karena apa? Karena di kurikulum mereka ini
tujuan kita itu adalah berpihak pada duit. Yang lebih ironisnya lagi ada kalimat menganggap, itu mungkin sudah ada di modul 131 ya Pak Arifin ya. Jadi kalau kita sudah satu tujuan, jadi visi yang kita buat itu memang betul-betul tujuan kita adalah pemudik. Saya yakin yang namanya Gubernur Merdeka itu yang proyek kelima yang ada 6 dimensi itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Afandi bahwa religius itu adalah satu hal yang tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan kita. Kenapa? Dari 5 pilar pelajaran Pancasila itu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian satu lagi yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan Pak Arifin sebagai CGP di sekolah kita yang kita banggakan ini, perlu saya sampaikan bahwa visi sekolah itu jangan hanya sebagai angka slogan saja, tapi ini diharapkan inilah hal yang harus kita capai. Bagaimana mencapainya? Tadi sampaikan oleh Pak Afandi, kita harus berkolaborasi, tidak bisa sendiri. Untuk mencapai tujuan itu kita harus berkolaborasi, baik itu guru, orang tua, tenaga pendidikan maupun siswa. Kalau memang ini bisa dilaksanakan, ya insya Allah apa yang menjadi tujuan sekolah kita, perubahan sekolah kita ke arah lebih baik, pasti kita dapatkan. Saya yakin Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini, saya yakin mempunyai kredibilitas yang cukup handal untuk bisa mencapai visi sekolah yang bisa dibanggakan. Saya rasa demikian. Terima kasih sekali lagi Pak Afandi atas dukungannya. Terima kasih Pak Arifin atas paparannya dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan kepada kami dalam pendampingan ini. Apapun ceritanya kami adalah tahap belajar Bapak Ibu. Bukan berarti saya lebih bagus dari Bapak Ibu semua, tidak. Kita semuanya belajar dan tahap belajar dan sama-sama belajar untuk mencapai dan menuju perubahan yang lebih baik. Saya demikian, mohon maaf saya apabila ada kata atau perlakuan saya yang kurang baik, karena ini masih pendampingan kedua Bapak Ibu. Karena pendampingan itu ada sampai 6. Saya harap Bapak Ibu tidak bosan nanti jumpa saya sudah mulai di sini ya Pak Afandi ya. Dan saya mohon juga dukungan Bapak agar pendampingan yang setiap bulan saya lakukan kepada JGP saya ini nanti bisa berhasil dan Bapak Muhammad Arifin nanti bisa dinyatakan lulus dari angkatan ke-7. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Muhammad Arifin S yang telah memberikan pengajarannya tentang visi dan visi prakarsa untuk SDN tahun 2022. Semoga apa yang telah disampaikannya, apa yang telah didiskusikannya kepada kita sebagai guru dapat menjalankannya, menerapkannya untuk perubahan yang lebih baik di sekolah kita ini. Amin. Amin. Baiklah, saya sudahi dan saya tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laskar pelangi takkan terikat waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa walau